10 oke 1 jam, 10 pizza. Tapi satu kelas nanti cuma 2 orang. Ya. Dalam 1 jam ternyata ya nggak banyak akhirnya yang dimakan oleh mahasiswanya. Tapi kalau saya isi satu kelas ini sebanyak 40, ya 10 pizza itu hitungan menit itu sudah habis, ya kan? Ya. Ini juga prinsipnya sama. Kalau kita ingin mau mempercepat proses, maka banyakin orangnya. Ya, tadi itu MBR itu bisa sampai 10.000 orangnya. Bakterianya 10.000, sedangkan aeration tank cuma 2.000. Artinya volumenya bisa berkurang. Volume reaktornya jadi lebih kecil. Ya. Ingat ya, equation itu jangan lupa ya. Ya, equation relationship between Q, V, ya volume, E, time itu jangan lupa ya. Ya, area ya kan? Ya, area itu jangan lupa. Ya, supaya kita bisa membayangkan, oh kalau waktunya lebih sedikit berarti volume reaktornya lebih besar. Ya, tapi kalau diisi orang yang banyak, reaktornya kecil lagi gitu. Lebih kecil lagi. Kalau orangnya tetap, reaktor lebih besar. Nah, itu jangan lupa relationship between Q, volume, ya, kemudian E and time atau hydrolysis time. Nah, compactness and small layout size of the plant. Jadi karena nggak di clarifier. Nah, ini di clarifier. Nah, apalagi sekarang itu area itu mahal. Ya, lahan itu mahal. Bahkan ini bisa dipakai, MBR ini bisa dipakai di lokasi yang sempit. Ya, misalnya di hotel, ya, di apartemen, kondominium. Ya, itu yang pokoknya yang small area gitu, masih bisa dipakai. Ya. Terus simple management of the plant as a result of high degree of automation. Ya, jadi otomatisasinya sebetulnya tidak terlalu rumit. Ya, cuma fungsi head dan fungsi Q. Ya, seperti filtrasi gitu ya. Ya, filtrasi itu yang kontrolnya head ya. Ya, dan Q atau rate, production rate Q. Ini juga sama. Ya, karena prinsipnya juga sama kan. Kemudian small quantity of excess sludge dan derived connected cost. Jadi karena tidak seperti pakai clarifier, ya, kemudian kita juga ingin mempertahankan jumlah bakteria yang banyak, maka excess sludge-nya itu, ya, WS-nya, waste activity sludge-nya jadi sedikit. Nah, kalau kita membuang lumpur, itu lumpurnya harus diolah ya Kak? Ya. Pengolahan lumpur pakai apa? Kamu udah ambil PLI ya? Yang itu loh, pengolahan lumpur dan limbah industri. Belum. Ya. Lumpur kalau di pengolahan air limbah atau pengolahan air minum, itu lumpurnya harus diolah lagi, nggak boleh langsung dibuang ke badan air, ya kan? Apalagi kalau lumpurnya itu berasal dari pengolahan limbah industri. Sludge-nya coming from the industrial wastewater treatment plant. Ya. Sludge-nya belong to hazardous sludge. Ya. Itu yang nggak boleh ya dibuang langsung. Ya. PDAM juga gitu. PDAM itu sludge-nya itu sebetulnya limbah, ya nggak? Limbah. Kenapa? Karena seringkali PDAM sekarang itu sudah memasukkan bahan kimia di sludge itu. Ya dari koagulasi-koagulasi. Iya kan? Tawas. Ya, kemudian mungkin kalau pakai lumpur dari pengendapan pertama. Ya, sedimentation primary sedimentation. Ya. Tapi pada akhirnya kan dicampur sama secondary ya dari sedimentation dicampur. Enggak boleh. Jadi ada sludge treatment. Ya. Ya, sludge treatment itu costly.
Jadi kalau air sludge-nya sedikit ya berarti cost-nya reduce ya. Cost-nya murah. Kemudian constant effluent quality. Constant. Kenapa ya? Nyaring saja, constant. Ya, regardless the influent quality. Nah, di pengolahan air limbah itu influennya itu kan naik turun ya. Ya. Makanya pengolahan limbah itu pakai peak hour. Kalau kamu nggak pakai tangki ekualisasi. Ya, atau bak ekualisasi. Kalau air limbah yang masuk itu biasanya naik turun kualitinya. Loadingnya ya quality dikalikan dengan Q dapatnya loading. Iya nggak? Itu kan sudah diajar itu di UO, diajari di UP sudah. Ya lupa lagi. Ya, Q ya dikalikan dengan konsentrasi BOD itu sama dengan loading BOD. Loading BOD kan? Satuannya apa? Satuannya apa? Kilogram BOD per hari. Ya dong. Ini meter kubik per hari. Ini miligram atau kilogram ya per hari. Nanti nggak dicoret. Ketemunya sekian. Nah, loading itu kilogram per hari. Ini naik turun. Tapi itu masuk ke dalam MBR, ya masuk MBR, ini keluarnya tetap, ya keluarnya tetap, ya. Ya. Kenapa? Ya ini kan diolah nanti di sini apa namanya diolah oleh MO, ya. Terus ini kamu tinggal nyari hasilnya saja. Ya. Keunggulan dari activated sludge itu adalah keunggulannya itu kalau dia mampu mengatasi fluktuasi influen. Ya, keunggulannya. Effluentnya relatif stabil. Nah, ini kemudian effluent ini dapatkan dari menyaring saja. Maka constant effluent quality. Effluentnya gimana ya? Nggak ada kekeruan, cuma tinggal virus atau bakteri yang kecil-kecil. Ya, kalau ada kekeruan berarti apa? Kalau ditemukan kekeruan berarti bocor. Ya, ada yang sobek. Ya, ada yang tadi itu putus. Terus karena disedot air limbahnya masuk. Ya, yang benang ataupun yang ya air limbahnya ya bocor, ya robek ininya. Ya, kenapa bisa robek? Ya, biasanya kena kena kerikil. Ya, kok ada kerikil Pak ya di air limbah ya? Mestinya enggak boleh. Kerikil ini mungkin terbentuk karena proses aglomerasi mineral. Ya, aglomerasi mineral. Ya, kidney stone itu batu ginjal. Kok ada batu ginjal Pak? Ya, apakah karena kita menyuplai batu? Ya, di kidney stone. Ya, kidney stone itu kan agglomeration dari mineral. Ya, nah itu juga di dalam air limbah itu kan ada mineral macam-macam. Nah, kemudian dalam prosesnya itu mungkin saja terjadi agglomeration, membentuk kristal-kristal kerikil gitu. Dan itu biasanya tajam. Dan kalau melewati permukaan ini, ya karena ini turbulen, nanti adanya turbulen, ya turbulen itu bisa kemudian sobek. Ini yang ini apa bukan ya? Saya punya yang ada bekasnya. Jadi ada bekas. Ya, kena gitu. Jadi begitu dicuci tetap kelihatan. Ya, sobek. Atau
ini ya apa namanya ini moldingnya copot, lim-limnya di sini. Ini kan molding, molded ya, jadi dipres. Ya, pakai panas itu dipres. Nah, siapa tahu yang produknya jelek, ya ini lepas. Nah, kalau lepas kan air limbahnya masuk. Nah, itu ada kekeruan, dicek dulu ada kekeruan. Nah, ini berarti kita lakukan apa namanya apa sih namanya? Apa ya namanya? Jadi kayak investigasi. Namanya apa saya lupa terus. Tapi model investigasi. Ya, cari di mana yang bocor, dia mana, di tray yang mana yang bocor. Ya, kemudian nanti bisa ketemu oh modul ini, nanti tinggal dicabut kemudian diganti. Atau dicabut aja. Nanti gantinya nanti baru datang. Sebulan, 2 bulan, 3 tahun. Ya. Di Indonesia ya apa yang gampang masuk. Ya, susah semua masuk. Oke, operating cost are lower than classical biological plant. Ya, operation cost, ya, capex ya, opex ya, itu lower than classical biological plant, ya, in term of better quality effluent. Ya, better quality effluent. Jadi lebih murah, pasti dan namanya pasti bagusnya. Kalau pengelolaan air limbah gagal sedikit, ya sudah, terus sampai clarifier gagal. Ya, harus beli peralatan baru lagi, misalnya filter. Ya, kalau filter yang dipelihara gagal, jadi sebetulnya capex mahal, ya kapital ekspenditurnya itu mahal, tapi OPEX-nya rendah. In term of, sekali lagi, in term of better quality effluent. Kalau kamu mau atau harus mendapatkan better quality effluent, ya seperti air minum, ya air yang bisa langsung diminum, ya. Kemudian air limbah yang kemudian kamu reclaim balik, airnya digunakan untuk reuse atau recycle, maka use membrane. Ya. Tapi kalau PDAM di Indonesia, ya angel. Gak usah pakai membrane. Ya, pakai konvensional aja. Kenapa? Begitu keluar dari membranenya, keluar dari membranenya itu bisa diminum karena better quality produknya. Tapi begitu masuk ke dalam pipa distribusi, hancur lagi kualitas itu. Ya, sampai rumahmu butik lagi, mahal. Nah, itu yang itu juga perlu dipertimbangkan kalau nanti ada desain. Ya, kemudian complete bacteria removal. Complete bacteria. Ya, kalaupun ada, ya tinggal virus saja. Atau bakteria sekecil virus. Ya, complete bacteria. Better quality. Kemudian possible to reuse treated wastewater for irrigation purpose or as processed water. Nah, ini untuk reclaim. Ya. Saya sudah cerita yang di mana Nestle itu kan dia mengolah banyak airnya ya, air limbah Nestle itu yang sekarang di Pasuruan itu air limbahnya banyak. Kenapa? Karena proses dairy produk itu membutuhkan banyak air. Ya, makanya dia pindah ke Pasuruan karena sumber airnya bagus, ya, air tanahnya terutama itu bagus. Jadi water treatment plant atau wastewater treatment plant-nya itu besar dan effluentnya banyak air. Nah, di effluent wastewater treatment di air effluent water effluentnya itu dilewatkan apa ya, saluran terbuka melewati sawah-sawah. Ya, dan itu sering pakai nanakan untuk berenang. Ya, kayak yang di titik-titik gitu ya. Ya, jadi airnya banyak gitu terus nanti anak dari sana surut gitu ya. Nah, itu dipakai. Pada musim kemarau kan pabrik itu menghasilkan air limbah. Sedangkan sawahnya itu kering. Nah, dulu tidak boleh dipakai. Ya, tidak boleh dipakai karena tidak ada peraturan di Indonesia yang memperbolehkan. Ya. Kemudian Nestle ini mengajukan izin ke pemerintah daerah, kata pemerintah boleh, tapi harus ada justifikasinya. Dilakukan studi-studi.
Ya. Terus sudah Sudi bisa ya karena tinggal di ini ya, tinggal dihilangkan aja bakteri virusnya. Ya, karena takut nanti ada virus yang kemudian meracuni tanamannya. Ya. Nah, jadi dan kualitasnya untuk irigasi itu kan tidak sebagus air kan harus irigasi itu baku mutu air untuk badan air kelas berapa? Kelas 2 ya. Ya, untuk irigasi itu kelas 2. Kelas 1 untuk bahan baku air minum. Dan irigasi, kelas 1 untuk air irigasi tanaman produktif. Nah, itu kelas 1. Nah, ini kan padi. Ya, dia memenuhi kelas 1. Itu pasti memenuhi kelas 1. Dan air limbahnya ini sudah kelas 1. Jadi boleh dipakai untuk irigasi. Jadi kemudian bagaimana kalau sebagai proses water? Ya. Nah, ini contoh yang adanya itu New Water Company ya di Singapura. Ya, New Water Company itu adalah dia mereclaim water dari domestic wastewater. Seluruh apartemen di Singapura itu apartemennya hampir semua apartemen. Ya, wastewater treatment plant-nya itu diolah di apartemen tapi tidak komplit, kemudian dimasukkan dalam sewerage system. Ya, sewerage system kemudian masuk ke wastewater treatment plant yang dijalankan oleh New Water Company. New Water, air baru, ya, New Water. NEWATE. Jadi New Water. WW. Ya. Kamu yang buka internet itu buka aja. Ya, coba. Dan di situ dia menggunakan pengolahan membran. Hasilnya apa? Air minum kualitinya. Nah, air minum ini digunakan untuk untuk ya disalurkan sebagai air minum lagi. Ya, yang mau. Ya. Tapi biasanya untuk di beberapa daerah itu di daerah Singapura nggak mau ya, terutama yang banyak orang Muslimnya atau orang Hindunya, ya itu nggak mau biasanya, ya untuk keperluan wudhu, keperluan orang Hindu untuk sembahyang, ya orang Hindu India di sana itu dia nggak mau, ya, tapi sebagian besar digunakan sebagai air minum, ya harus syarat, dia memenuhi syarat, ya itu proses water. No odor, emission or noise. Ya. Noise-nya hanya dari pompa saja. Nggak ada emisi. Ya, yang disedot cuma disedot aja, dimasukin gini ya, mana ada emisi. Ya, mana ada emisinya. Kalau clarifier itu ada emisinya. Clarifier itu ada emisinya apa enggak? Yo. Do you think clarifier that have emission? Of course, yes. Ya. Ya, emisinya apa biasanya? Gas apa? Hah? Metan. Ya, kalau dia sampai busuk ya, sampai ya metan. Ya, tapi biasanya N2. Ya, proses nitrifikasi, ya, dinitrifikasi itu terjadi di situ. Jadi ada dinitrifikasi ujungnya adalah produksi N2 itu gas. Ya, kalau kemudian diteruskan kalau terlalu lama di itu, nanti ada proses anaerobik ya, nanti keluar kok metannya. Tapi biasanya tidak sampai proses anaerobik, hanya proses anoksik saja. Ya. Itu keluar N2. N2 itu gas kaca. Ya, gas rumah kaca. Ini lagi bau. Ya, H2S. Kemudian fast construction, ya, because of relativity small size of the plant. Ya. Fast construction, ya, mungkin tidak terbuat dari beton, tidak concrete unit, tapi pakai modular unit. Ya, kan ukurannya kecil. Dan banyak
di pabrik-pabrik itu diletakkan dalam ruangan ya. Ya, pabriknya masih kecil ya berarti pengolahan limbahnya kecil, bangunnya kecil saja. Nanti pabriknya expand have more product, limbahnya pengolahan limbahnya ditambahin. Jadi unitnya ditambah, modular. Ya, tangkinya ditambahin. Gitu ya. Oke. Ini configuration MBR ya. Pada awalnya MBR itu membrane-nya diletakkan di luar, side membrane. Kita sebut sebagai side membrane sebelah kiri. Ya, side membrane. Ini MBR tangki tangki aerasinya ya. Kemudian dihilangkan atau disconnected dengan clarifier. Kalau clarifier sudah ada, dimatikan clarifier-nya. Kemudian dihubungkan dengan dipompa ya. Ini bioreaktornya ini kemudian dimasukkan pada tangki membran. Ya. Kemudian dari tangki membran ini keluar efluen yang jernih, kemudian retented-nya atau concentrate-nya dikembalikan lagi ke bioreaktor. Ini disebut sebagai side membrane. Ya, side membrane. Kemudian ya, immerse membrane ya. Jadi di tangkinya ya, di satu tangki itu ada bagian yang teraerasi, kemudian ada bagian yang ada membrannya. Itu totally nggak pakai sekat ya. Ini di sekat untuk menunjukkan ini daerah yang terjadi proses aerasi. Ini ada proses penyaringan ya. Kemudian ini hasilnya efluen. Kemudian ini ada return sludge karena di sini biasanya lebih pekat, dimasukkan dikembalikan ke sini. Atau ini jadi satu, ditenggelamkan seperti gambar yang ini. Yang ini ditenggelamkan. Nah, ini ada dua konfigurasi. Ya. Ini eksternal MBR, ya. Ini sebetulnya sama dengan yang ini, sama dengan yang ini, ya, eksternal atau side name. Nah, seperti ini. Ini tangki aerasinya di sini. Kemudian tangki aerasi ini sebagian dimasukkan mengalir ke sini, disedot, mengalir ke sini, ya. Oke. Kemudian mendapatkan filtratnya. Nah, ini membrannya. Kemudian nanti ini di sini kan nanti pekat ya. Ini dikembalikan ke sini nih. Nih. Seperti ini. Ini seperti ini. Ya, dikembalikan. Yang internal ini dicelup ya, seperti yang ini. Nah, satu tangki ada beberapa zona anaerobik, aerobik, kemudian di sini adalah zona yang ada membrannya. Di sini juga ada belukuduk-belukuduknya ya. Nah, untuk scoring. Untuk membuat membrannya itu tidak mudah buntu. Ini bisa caranya ini gimana? Sound. Ini ya, speaker. Bisa? Oh iya, sure. Jadi, iya pindah ke ini ya, yang ini ya. Itu sih shotnya. Making cost-effective product for Di situ saya. Itu. Gelap. Ya. municipal and industrial wastewater. The system can produce a high-quality effluent that meets stringent discharge standards and is suitable for reuse. Membrane bioreactors can be customized to any site. This require additional engineering and may add lead time for delivery and startup. The membrane systems is a convenient alternative to a customized design.
A package system consists of Bentuknya ada pre-engineered banyak, assemblies banyak, that can be dia nambah. rearranged in a variety of configurations to accommodate the restrictions imposed by floor space limitations. A typical package system consists of an anoxic tank and aeration tanks for biological treatment, an influence screen, a membrane module tank assembly, a filtration and chemical cleaning equipment assembly, and an air blower assembly. Most of these units are pre-plumbed and pre-wired at the factory to reduce installation time and cost. The installer simply connects the pre-assembled units in the field. The compact design of the package system has a small footprint. The building block approach allows the equipment layout to be configured to fit buildings of various sizes and shapes. The system can be easily expanded by adding prefabricated assembly units to the existing treatment operation with minimal interruption. The first step of the treatment process is the mechanical screening of the incoming wastewater. The wastewater enters a screen that is equipped with a 2 to 3 millimeter perforated plate. The solid particles or screenings are retained and continuously removed from the screen unit for disposal. The screened wastewater flows into the anoxic tank. Within the anoxic tank, a submersible mixer blends the screened wastewater with the mixed liquor, returning from the membrane filtration tanks at predetermined recycle rates to achieve the desired level of denitrification. In the absence of dissolved oxygen, nitrate is converted to nitrogen gas in the tank. The wastewater flows from the anoxic tank to the aeration tank. Oxygen is supplied using air blowers and a diffused aeration system. A dissolved oxygen sensor monitors the selected range to help the operator maintain nitrification and the removal of organic material. In this oxygen-rich environment, organic material and ammonia nitrogen are biologically oxidized to carbon dioxide, nitrate, and water. A pH sensor is provided in the aeration tank for continuous monitoring of the pH condition. From the aerobic tank, mixed liquor is pumped to the membrane filtration tank for liquid-solid separation. Puron membrane modules are Jadi ini submerged ya in the eksternal mixed liquor membrane ya. inside the membrane tank Jadi for direct outside kompartemen to membranenya inside beda filtration. dengan aeration The tank. membrane modules are made up of hollow fibers with a nominal pore Nah, ini size of menggunakan 0.75 fibernya. micron. These robust, reinforced, Tapi yang second-generation dead hollow fibers are cast kan, on an internal reinforcing jadi bukan braid to bukan dua overcome the tapi fiber breakage pakai dead problems ends gitu typical ya, of seperti first-generation NOx. systems. The free-floating tips of the hollow fibers in the single header design of the Puron module also reduce breakage by placing less mechanical stress on the fibers than in modules that use a double header design. The membrane system is equipped with rotary lobe pumps that create suction inside the hollow fibers and draw water through the fiber wall to the permeate collection tank. A programmable logic controller, PLC, automatically controls the filtration and membrane cleaning operations, while a human-machine interface continuously monitors the system performance. The PLC is Ethernet capable to interact with other plant PLCs or SCADA systems. The rotary lobe pumps periodically reverse the flow at predetermined frequencies and durations to backflush the membrane fibers. Pneumatic valves, as well as pressure and flow measuring instruments, provide continuous monitoring and control of system operation. When cleaning is required to restore the desired flux, a train of membrane modules is isolated from normal operation, and sodium hypochlorite and citric acid are sequentially injected into the membrane modules for in situ chemical cleaning. Excess biomass or sludge generated from the biological treatment process will be wasted on a periodic basis. To maintain the desired solids concentration within the system, sludge is withdrawn from the bioreactor tanks or membrane tank for proper offsite disposal by licensed haulers. Permeate generated from the membrane filtration process is transferred to a permeate collection tank. The high-quality permeate will meet strict local and EPA effluent discharge criteria. In many locations, the permeate is used for cooling tower water makeup, irrigation, and toilet flushing. In summary, Ya, jadi proses pencucian ya dilakukan secara otomatis. Ya, seperti backwash ya, backwash pada filter. Ya, automatic. Ya, if it is reach certain condition, ya, especially the pressure, ya,
tuberculosis will be happen. And because not only using water but also using chemical treatment. Yeah, we call it CIP. Call it CIP, cleaning in process. CIP, cleaning in process. It means cleaning happen. Yeah, cleaning happen. Maksudnya cleaningnya itu terjadi nggak menghentikan proses, ya, nggak menghentikan proses, hanya sebentar saja. Ya. Apa? Kan biasanya membrannya nggak satu ya, membrannya ada 2 gitu ya. Nanti tray tertentu, tray-nya itu misalnya ini ada di dalam membran itu ada 3 tray. Kemudian ini dikontrol sendiri-sendiri ya, ini dikontrol sendiri-sendiri. Kalau tray 1 itu misalnya sudah sudah buntu, maka tray 1 itu otomatis dicuci tanpa menghentikan operasional dari tray second tray atau tray. Nah, begitu. Ya, makanya disebut sebagai CIP, cleaning in process. Nah, semakin sering buntu, ya semakin Anda sering cuci. Nah, jangan sering-sering buntu, apalagi telah cuci. Ya, cuci pasti buntunya lebih dalam. Kenapa kok buntunya lebih susah untuk dibersihkan? Kalau Anda terlambat mencuci, ya seperti Anda terlambat cuci baju itu ya, udah letak yang tadinya putih jadi nggak kuning lagi, coklat muda gitu ya. Berarti Anda terlambat mencuci, itu nyucinya kan lebih susah. Ya, cleaningnya lebih susah. It happen also in filter ya. If we late, yeah, costly. So the cleaning process will be costly because it's more difficult. Need more time, need more chemical, yeah, and need more effort to make it clean again. And sometimes it will not back to the original state. Yeah, not virgin again, like something like that. Not if the state before cleaning we have 96% of removal because we late in cleaning. Yeah, after cleaning it not will back to 96%. Yeah, maybe decrease to 93%, 92%. Yeah, not back to the original state. Itu karena kita terlambat mencuci. Nanti ada namanya scaling. Ya, jadi kalau ini ya, nanti ada mencuci kita scaling. Jadi ini jadinya ada coklat-coklatnya nggak bisa dihilangkan walaupun ke bahan kimia. Ya. Jadi kotorannya itu penetrate deep ya in the membrane. Ya. Okay, back to the operation condition. Okay, sludge concentration usually in IMBR atau SBR is between 10,000 to 20,000. Look, this is 5 times or even 8 times compared to activated sludge tanks usually activated sludge tank. Yeah, it more dense. It more have more microbes. Ya, sludge load-nya itu 0,05 sampai 0,25 ya, FM ratio ya ini. Ini kan gram community of gram CZV itu apa ya, compact. Saya lupa ya, ini pokoknya seperti MLSS. Ya.
Kemudian sludge age-nya ini 30 sampai 90 hari. Dibandingkan dengan AST itu umurnya cuma 48 jam. 2 hari saja umurnya sludge age-nya yang normal. Ini normal 30 sampai 90 hari. Jadi memang tua-tua. Ya. Ya, tidak terlalu tua, tapi ya maksudnya tua-tua ya, karena sludge-nya jarang dibuang tadi. Ya, temperaturnya 5 sampai 25. Bahkan ada yang MBR yang skala kecil ya, itu bisa dioperasikan dengan thermofilling. Ya, jadi bakterinya lebih agresif ya, karena hidup pada suasana panas. Ya, 45 derajat Celcius. Ya, thermofilling. Ya. Kemudian flux internal itu 10 sampai 20 liter per meter per second per hari. Meter per second. Meter second per hari. Meter square per hari. Ya. Kemudian external flux-nya 30-40 liter per hari. Oke, ini maksudnya flux internal itu ya itu yang kalau di return lagi. Ya, di return. Apa itu flux? Liter per meter persegi kali hari ya. Ini satuan apa ini? Liter per meter ini kan anu ya, aslinya atau ini disebut sebagai debit ya atau filtration rate ya. Itu luas permukaan membran. Nah, maksudnya ini satuannya meter kubik per jam atau per lagi. Seperti bagi dengan meter persegi. Ini bisa ganti liter jam per meter. Ini itu flux. Kalau A-nya sama, membrannya sama, atau fluxnya sama. Kita ngomongin membrannya itu saja, maka J sebandingnya dengan Q. Semakin besar Q-nya, semakin tinggi produktivitas airnya, berarti J-nya atau fluxnya makin tinggi. Ya, ini seperti kecepatan filtrasi. Ya, makin banyak produk untuk difiltrasi di tiap luasan membrannya. Nah, ini istilah pentingnya ya, flux itu debit air dibagi dengan persatuan luas permukaan membran, menunjukkan kinerja penyaringan membran. Ya. Kemudian TMP itu transmembrane pressure, adalah tekanan yang bekerja di antara permukaan membran. Ya, di sininya, misalnya kalau kamu ukur letakkan manometer disedot ya, letakkan manometer, ya itu menunjukkan misalnya 10 kPa, kilopascal, 10 kilopascal. Itu menunjukkan tekanan yang bekerja di modul ini. Ya, tekanannya bekerja di modul ini. Kalau modulnya 1 atau modulnya 10, ya maka ya di 10 membran itu ya, 10 case ya, atau 1 case 10 kumpulan ini ya itu TMP-nya ya sama rata-rata 10. Ini untuk menunjukkan kalau di di filter itu head-nya atau tekanan kerjanya. Oke, TMP. Makin besar TMP, ya mestinya Q-nya itu makin tinggi. Kalau disedot ya, kamu nyedot itu ya lebih kuat, maka harusnya kan lebih banyak airnya. Ya kalau kamu minum Thai tea gitu ya. Nah, makin kuat nyedotnya harusnya Q-nya makin gede kan. Artinya
yang kamu sedot itu menciptakan tekanan di mana sih sebetulnya? Di sedotannya itu kan, di dalam sedotannya. Ya mulutmu itu kan pompanya, gitu ya. Tapi kan perbedaan tekanan yang menyebabkan terjadinya proses penyedotan berpindahnya air dari taiti ke dalam mulutmu itu kan sebetulnya di sedotan. Nah ini sama itu, sedotan anggaplah modul membrannya. Jadi pressure yang terjadi pada sedotan itu atau di modul membran itu yang menyebabkan terjadi proses penyaringan. Ya, kalau saringan biasa atau rapid sand filter ya headnya, ketinggian airnya, headnya. Nah, kalau di sini disebut sebagai TMP. Falling itu clogging atau buntu. Kondisi di mana pori membran mulai dan telah tersumbat. Ditunjukkan dengan menurunnya jumlah flux atau meningkatnya TMP. Ini seperti filter. Ya, kamu mau pakai apa? Mau konstan flux atau mau konstan pressure, ya kan? Mau konstan debit atau konstan pressure. Di sini juga Anda bisa konstan flux atau konstan pressure atau dibiarkan lepas. Udah nggak dikontrol, wis. Ya, kalau nggak dikontrol berarti pressure-nya naik, flux-nya akan turun. Clogging itu khusus buntu tapi di channelnya. Di channel ini, di pipa ini, ya, atau di manifoldnya, nah itu clogging. Kok bisa clogging? Padahal kan harusnya nggak ada ininya ya, nggak ada kotorannya masuk ya kan? Ya, tapi mungkin buntu karena udara terperangkap atau macam-macam lah. Ini tetap ada. Ya. Kemudian cleaning adalah pembersihan pori membran baik secara fisik maupun secara kimia. Nah, cleaning itu in process, kalau cleaning in process biasanya menggunakan bahan kimia, pakai asam lemak atau pakai basa lemak. Kenapa nggak asam kuat Pak? Ambrol ya, rusak ini, ya, rusak, iritasi. Nah, cara fisik gimana? Ya, kita menggunakan cara-cara fisik, gesekan-gesekan, ya, bahkan kalau perlu dikeluarkan kemudian disemprot pakai high pressure, apa itu namanya, semprotan buat cuci mobil apa? Ya high pressure water cleaner gitu ya, gitu ya, supaya tidak ada kotoran yang melekat di sini. Oke. Nah, contoh dengan cara scoring. Apa itu scoring? Ya, di sini scoring adalah penggerusan permukaan membran untuk mencuci ya membran dengan cara fisik oleh gelembung udara. Ya, sehingga tidak ada deposit yang melekat di permukaan membran. Nah, deposit itu membuat membran falling. Ya, seperti kotoran yang menempel di pori-pori filter. Ya, itu falling, deposit. Ya. Kalau masih jernih kayak gini, ya, ini membrannya bisa, semua permukaan membran akan bekerja sebagai filter, ya kan? Tapi kalau di sini ada opil nempel gitu, ya, ada ada kotoran, ya, ada permen karet nempel di sini, maka area yang ditempeli oleh kotoran itu tidak bisa berfungsi sebagai area filtrasi, ya enggak? Ya. Kalau sedikit apa Pak? Separuh. Ini 34. Nah, itu tidak boleh terjadi. Teorinya ya, tapi kenyataannya terjadi. Nggak boleh terjadi. Karena itu kita kurangi kemungkinan terjadinya deposit itu ya, untuk menyebabkan atau memperlambat terjadinya falling. Paham ya? Terutama di ini ya, membran, di membran, semua membran. Pak, kapan mulainya terjadinya falling? Menurutmu kapan? When the falling stops. Kapan? Oke, terus apa lagi? Ya, falling, ya, clogging, maksudnya falling, ya, apa namanya? Ini itu terjadi. Ya, kapan terjadinya falling? Sehingga kita harus mengurangi kecepatan terjadinya falling.
Ya, falling terjadi pada saat kita pertama kali menjalankan sudah falling. Ya kan? Kita tidak bisa menghindari kotoran itu melekat di permukaan. Falling terjadi. Buktinya apa? Nanti apa namanya? Ini apa? Nah, ini. Ya. Start saja itu pressure-nya sudah naik. Artinya apa? Terjadi falling. Kita itu falling pasti terjadi. Membran pasti atau harus dicuci. Ya. Karena ada falling di dalam membran. Kapan? Nah, itu kita kurangi kecepatannya. Kita harus ini supaya tidak seperti ini. Supaya tidak naik seperti ini. Kecepatannya harus kita pertahankan rendah. Semakin rendah ini, ya semakin lama, maka produktivitasnya akan makin tinggi. Kenapa kita nyuci? Belum buntu, belum falling. Air masih banyak yang diproduksi. Ya, scoring itu digerus pakai scoring itu scoring itu use bubble aeration ya untuk dilewatkan ke sini. Kalau nggak ada bubble aeration, biasanya kita membuat kondisi turbulen supaya air itu bisa, tapi is not more effective than the bubble aeration. Nah, jadi di bawah membran ini biasanya kemudian dikasih apa namanya aeration, dikasih berkutu-berkutu. Semakin kecil ukuran bubble-nya, semakin bagus. Ya, itu kan termodinamika kan begitu ya. Ya. Nah, pressure-nya membran itu ada yang constant flux, ada yang constant pressure. Seperti Anda mengoperasikan filter rapid send. Ya kan? Mau constant flux, constant debit atau constant rate atau constant pressure. Di sini constant flux atau constant TMP. Ya. Kalau kita mau mempertahankan TMP, maka mempertahankan flux untuk mendapatkan produktivitas, maka kita kontrol TMP-nya. Kalau TMP-nya sudah tahu meningkik gini, ya melonjak seperti ini, ya melonjak seperti ini, maka kita harus kuras. Ya, kita harus cleaning. Kalau dari cleaning, ya misalnya di sini ya, nanti di cleaning di sini, nanti cleaning di sini, ya T untuk cleaning CIP. Nah di sini, maka nanti pressure-nya akan turun lagi. Nah begini. Kenapa? Sudah bersih kok. Nah, ini kalau kita constant flux. Beberapa membrane ya dioperasikan dengan constant pressure. Maka kita lihat berapa fluxnya. Awal-awal fluxnya tinggi, tapi semakin lama semakin kecil karena mulai buntu. Ya, mulai buntu. Nanti pada produktivitas seberapa itu harus kita cuci. Nah, misal di sini. Ya, kita cuci. Ini T CIP-nya. Gitu. Ya, ini sama dengan pengoperasian. Tinggal kita kontrol saja. Ya. Nah, contoh ini kalau constant flux. Fluxnya, produktivitas dikontrol, misalnya dapatkan misalnya 10 liter per meter persegi per hari misalnya, atau per jam. Ya. Terus dilihat TMP-nya. TMP-nya itu bergerak-bergerak ya. Ini tebal ini ya karena diukur tiap menit ya. Dicatat pakai autologger. Ya, autologger rata-rata seperti ini. Ya. Terus gitu sampai dioperasikan kira-kira sampai 25 jam. Itu yang tadinya ini 4 KPI ya sudah menjadi kira-kira 14 KPI kilopascal. Ya. Nah, habis itu setelah 14 kilopascal ini tahu-tahu naik ke atas. Maka sudah mulai buntu banyak. Makanya di sini ya ini ditarik anunya, regresinya, ini ditarik regresinya.
Begitu ketemu ini harusnya cuci di sini. Ya, tapi ini ternyata diambil sebelum waktunya, sebelum terjadi ini ya, waktu ini di sini aja. Waktu dia sudah meningkat kira-kira kecepatan peningkatannya di atas 10%, ya, itu diambil 25,5 jam. Itu di cleaning. Ya. Nah, ini jangan terlambat. Kalau terlambat maka semakin susah untuk cleaning. Ya. Jadi, Pak, nanti naik turun dong. Iya, misalnya begini ya, ini gambarnya. Ini naik, cuci, turun lagi, naik lagi, cuci, ya kan? Turun lagi ya kan? Naik, cuci, naik, cuci, naik lagi cuci. Nah, ini nanti ini ada di sini nanti bawahnya ini, aduh nggak bisa pas ya. Bawahnya ini ada regresinya. Ya. Dan ini nanti bisa ini naik terus, ini naik gitu ya. Ini turun, ini naik. Nah, pada umur tertentu ini nggak bisa lagi dipakai. Karena begitu dicuci itu nggak bisa. Ini nggak bisa bagus lagi. Efisiensi lengkap, membrannya diganti. Ya, harapannya sih 10 sampai 15 tahun. In between that period lah. Nah, ini gambar mana ya? Gambar waktu masih baru. Ya. Masih baru ya, printernya. Ini tergantung nanti kita bisa tahu, oh ini dari membran ini ya, PVDF, polyvinyl difluoride. Ya, ini gambarnya jaringan. Terus kalau ini CA ya, fluoroalkyl. Terus kalau bentuknya ini jadi apa ini? MCA ya. Nggak tahu apa ini. Bentuknya seperti ini. Ya, ini khas dari dari jenis-jenisnya. Tapi Anda lihat tidak ada kotor. Kalau falling, nanti mulai falling, tidak ada kotoran itu. Mulai ada tempel. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ketutupan. Ya, ketutupan. Nah, ini saya ambil. Ya, ini saya ambil pada saat membran saya pakai itu scaling. Ya. Yang sebelah kiri ini scaling, ini batuan. Batuan itu sering partikel. Ya, partikel. Terus ini ya seperti lumpur ini biomas. Gambarnya kayak gini karena dikeringkan, kemudian dilapisi dengan emas, baru dilapisi dengan emas, kemudian di SIM. Jadi TS ini besar, SIM itu satu sampel kan. Ini inclusive blocking. Oleh partikel. Yang coba belakang itu falling, ini falling ya. Ini falling bukan karena partikel tapi dominan karena biomas. Jadi itu partikelnya sekali. Sedikit partikel, tapi kebanyakan ini biomas. Ini seperti sini. Jadi ini kemungkinan dari sini ditungguin oleh biomas. Kalau pakai tangan nggak bisa kalau kecil. Itu kalau kita tutup sendiri ya, sedikit. Kita mau yang lain.
Kenapa Mas di sini? Enggak ada. Nah, ternyata punya apa namanya? Ya. Punya sifat yang sebenarnya disukai. Itu mana? Kita harus tidak. Jadi pemilihan bahan membran itu sekali. Membran itu bisa kita pakai di limbah. Saya dulu di industri. Saya cenderung disukai. Jadi yang jadi misalnya DVD yang PPS. Oke, bagaimana kita mengurangi polling? Karena polling itu butuh aktivitas dengan umum kita harus supaya kita bisa menghemat ya cucian. Yang pertama adalah mengatur flux dan TMP. Ya, flux TMP. Mengatur flux artinya ya produktivitas jangan gede. Ya. Kalau produktivitas yang sama tapi membrannya berbeda. Ya, tes bisa nih. Jadi kalau BJ itu bisa polling. Kenapa? Kalau kenceng-kenceng, fluxnya banyak, biasanya TMP-nya kemudian jadi besar. Ya, nyedotnya banyak. TMP-nya jadi gede. Nah, TMP yang besar itu bisa menyebabkan memperbesar kemungkinan. Jadi diatur, didesain dengan betul. Kemudian mengatur FM rasio. FM rasio itu apa sih? Food dan biomass, ya. Rasio between food and biomass. Because we have more biomass, yeah. So we have to give them more food. Nah, tapi kalau kebanyakan food, biomasnya itu terlalu cepat tumbuh. Nah, maka diatur supaya tidak terlalu cepat tumbuh. Ya, jumlah bakteri yang mati dan jumlah bakteri baru itu harus kita kontrol. Kenapa? Kalau semakin banyak, ya, kamu makanannya, biomasnya biasanya makin banyak, makin kental. Makin kental itu kemungkinan terjadinya falling makin gede karena yang nempel di sini itu bukan saja floating. Jadi untuk mencegah falling itu ya jangan banyak. M-nya diatur fermentasinya. Ya, BOD-nya, COD-nya dengan jumlah M-nya. Ya, sampai MLSS-nya, MLVSS misalnya. Biasanya pakai COD per MLSS atau BOD per MLVSS. Kemudian mengatur kecepatan aerasi. Dikasih berkutuk. Bubble aeration itu tadi. Ya, more bubble aeration, ya, it means less chance falling happen. Ya, makin banyak berusaha. Ya, tapi kalau kamu kebanyakan aerasinya, ya, energi yang diperlukan juga semakin besar. Ya kan? Nyebulmu tambah makan listrik banyak, ya. Pompa aerasi. Oke. Kemudian berikutnya mengatur rasio suction to release time. Ya, nomor 4 itu mengatur suction dan release time. Jadi pompa untuk sedot itu bekerjanya tidak 24 jam, maksudnya bukan 24, tidak full time. Ada release time. Contohnya itu adalah misalnya 4:1. Maksudnya 4 menit suction, 1 minute. It's not release time.
Jadi dalam sekolah itu intinya kan gitu. Ya, ada satu menit tulis, papanya tahu. Ya, jadi nggak harus seperti itu. Kan saya mau mau belajar dari mana sering. Nah, itu sebabnya kepada cerita. Itu fungsinya. Tapi akibatnya apa? Ya, ya akibatnya apa? Ini larinya kemana? Produktivitas. Productivity. Kenapa jumlah air jadi lebih sedikit? Ya enggak? Ya. Nah, terus itu jamnya terus. Ya. Soalnya jam itu kalau apa namanya section terus. Ya. Kalau section terus, continuous action ini ya. Misalnya continuous action itu 1 jam dapat 1 jam itu dapat 10 liter. Tapi kalau kompak banding 1 itu bikin dapat 10 liter. Betul nggak? Kalau 1 menitnya berhenti. Ya berarti berapa? Terus 5 ya. Dikalikan 10 ya. Liter per jam. Dapatnya berapa? 8 liter per jam. Nah ini penting banget. Ini paham ya? Produktivitasnya 8 liter per jam. Tapi C-nya, nah ini C. C-nya berkeyakinan dia. C-nya itu 10 liter per jam dibanding dengan A-nya ya kan. Nah, C-nya 10 liter. Kenapa? Dia dot ini, pas section ini, dia Q-nya itu 10. Ya, tapi untuk apa produktivitas ya cuma apa nanti lah. Ya, jadi beda. Karena kita mengatur rasio suction release. Dan itu wajib sifat. Nah, apakah 4:1? Enggak, kan ya. Apa mau 5:1 ya boleh. Ya kan? Ada yang 3:1, ada yang 5:2. Ya. Tapi dipertimbangkan ini untuk kan produktivitas yang ya. Jadi membran itu operasi nggak disedot terus. Ya. Nanti apa namanya nggak akan elastis lagi karena dia gencet terus sedot terus jadi gepeng ya nanti rusak. Kemudian pengaturan auto backwashing. Ya, tadi itu ya kapan langsung di apa namanya dicuci ya cleaning in process ya diatur. Tapi lihat ini kalau kamu sering-sering cleaning in process akibatnya apa? Bahan kimianya habis banyak. Ya, kan nyucinya pakai bahan kimia. Ini harusnya kayak gini nih. Ya, harusnya di jam ke 25 ya itu dicuci. Tapi enggak. Wah, saya takut rusak, Pak. Di jam ke-15 saya cuci. Boleh, tapi ya dihitung dulu. Nanti dalam 1 tahun bahan kimianya habis berapa ya. Berapa kali nyucinya. Ya, sebulan lah jalan 1 tahun. Ya. Kalau sering-sering nyuci memang membrannya awet bagus, tapi bahan kimianya banyak, ya kan? Mana? Kemudian yang berikutnya diberikan koagulan. Nah, ini di pabrik-pabrik yang industri sering juga dipakai koagulan. Kenapa dikasih koagulan? Supaya biomasnya itu jadi vlog. Ya, kalau jadi vlog, kemungkinan untuk nempel di sini semakin kecil.
yang tadinya seperti upil sekarang jadi sebesar kelereng gitu misalnya, ya kan? Nah, kelereng itu begitu nempel di sini, kesikat sama udara, scoring itu tadi. Ya, pasti lepasnya. Masa lengket banget gitu ya? Enggak, lengket banget ya. Jadi ukuran semakin besar ukuran vlog, semakin besar ukuran bakteri ya dalam bentuk vlog, maka semakin susah nempel. Kenapa? Begitu mau nempel langsung di scoring, kena gerakan aerasi. Makanya bagaimana mempercepat terbentuknya vlog atau memperbesar ukuran bakteri community bakterinya, maka masukkan koagulan. Ya. Saya juga lupa ini. Oh, ini ada ujian ini jam 4. 5 menit. Nah, berikutnya adalah memberikan anti-fouling agent. Jadi bahan kimia yang memang mencegah fouling. Terutama adalah anti-fouling agent yang memberi perubahan muatan dari biomas. Ya. Jadi biomas itu atau pengotor itu menyebabkan fouling kan nempel gini ya. Nempel ini karena apa sih? Kok bisa nempel? Karena dia ada gaya tarik kohesi atau adhesi. Ya, gaya tarik molekular. Ya, adhesi kohesi. Ya. Kemudian ada juga gaya tarik muatan elektromagnetik. Nah, kalau positif dengan negatif pasti nempel. Ya, kalau negatif dengan negatif pasti tolak menolak, positif dengan positif pasti tolak menolak. Nah, kalau ininya positif, ya biomasnya negatif, maka dia nempel. Nah, kalau begitu supaya nggak nempel apa? Dikasih anti-fouling yang menyebabkan bakterianya kurang negatif. Jadi maksud saya, ya, kurang negatif. Bahan kimia tadi itu menyebabkan biomasnya itu menjadi kurang negatif. Nah, kalau kurang negatif kan ya agak ugal-ugalan lah nempel. Ya, itu yang disebut anti-fouling agent. Ya, prinsip kerjanya seperti itu. Mengubah hydrophobicity daripada membran. Jadi hydrophobicity itu fobia itu takut air kan? Kalau suka air, hydrophilicity-nya. Jadi merubah antara hydrophobicity dan hydrophobicity. Nah, biomas itu pada umumnya bermuatan negatif. Ya, karena unsur alam itu biasanya bermuatan negatif. Nah, makanya definisi polimer yang tawas itu positif. Makanya dia langsung jadi bentuk gumpalan-gumpalan karena kita karena tawas itu langsung berikatan atau bereaksi dengan kotoran, ya biomass ataupun partikulat negatif dari awal alam. Nah, mungkin saja kita kan mengelola limbah industri, ya, kan itu biomasnya ataupun air limbahnya itu bermuatan COVID, ya, terus itu industri. Atau seperti yang saya alami, saya harus mengganti ininya supaya dia tidak terlalu positif. Karena anti-fouling itu waktu itu susah, ya, dan tidak pas, ya, saya nemu tapi tidak pas, maka saya ganti ini, ya, cari membran yang hydrophilicity-nya rendah atau hydrophobicity-nya tinggi. Yang dibakar kan di air, ya, di air. Nah, airnya cenderung nempel ke situ, berarti kan hydrophilicity-nya tinggi, suka airnya tinggi, ya, atau anti airnya rendah.
Maka saya cari yang anti airnya tinggi. Jadi bakterianya jangan yang tidak mau tumbuh di sini. Proses penyaringan tetap jalan karena ada suction, tetap jalan. Ini materinya ini. Ini. Contohnya ini yang online atau di sini kelas? Pak izin bertanya Pak. Ya, siap, Abimanyu. Ya, silakan, Firdaus. Itu Pak mau bertanya kalau misalkan di teknologi filter yang bertekanan itu apa mungkin ya Pak masih lolos sama plastik? Terima kasih Pak. Oke. Nih. Menurut Anda, ya, mikroplastik itu ukurannya berapa? Mikro. Nah, gini, lolos setidaknya, kan ini kan mechanical screening aja ya, penyaringan mekanik aja. Maksudnya, something yang lebih besar daripada ukuran pori pasti rejected. Ya, kembali ke sana sini ya. Something yang lebih besar daripada ukuran pori rata-rata, ya, itu must be rejected. Itu logikanya begitu. Ya, sekarang tinggal tanya, mikroplastik yang Anda maksudkan itu ukurannya berapa? Ya. Kalau Anda tidak mau ada mikroplastik di dalam produk Anda, maka cari ya membran atau menggunakan membran yang ukuran porinya lebih kecil dari mikroplastiknya, ya kan? Ya kan? Oh iya Pak. Nah, tapi sudah pakai itu, tapi kok masih ada mikroplastik. Nah ini, dicari sumbernya, bocor nggak ini membrannya? Nanti jangan-jangan mikroplastiknya berobos-berobos. Ngerobos. Ya. Oh iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi apa namanya? Ini juga terjadi di sini di tugas akhir ataupun tesis di sini. Sudah pakai membran, membrannya apa? Microfiltration, ukuran berapa? Ya, ukuran berapa? 0,5 mikron, Pak. Masih ada mikroplastik? Ada, sudah di mikroskop, bisa. Di mikroskop ya. Di mikroskop. Di sini ya. Ya. Mikroskopnya pakai berapa? Ya. Pembesaran berapa? 200 kali. Kalau pembesaran 200 kali, itu kan berarti mekanik ya. Masih optical. Ya, lihat di sini. Optical itu di sini. Ya. Ukuran porinya, ukuran materialnya itu bisa dilihat dengan optik. Kalau membrannya sudah lebih kecil, pasti nggak akan. Dari mana? Dicari. Mungkin bocor. Ya. Atau mungkin dilihat ya, mikroplastiknya itu seperti apa. Apakah mikroplastiknya warnanya seperti warnanya ini? Jangan-jangan merotoli ini. Apa namanya? Modulnya. Kertas. Ya. Atau mikroplastiknya dari pipe-nya. Gitu. Dari piping-pipingnya. Atau mungkin terbang-terbang masuk ke situ. Karena secara teori tidak mungkin. Ini dari airnya, nggak mungkin. Apalagi udah pakai nano ultrafiltrasi, habis itu masih ada mikroplastiknya. Ini berarti pencemaran produk itu namanya. Ya, pencemaran produk. Disimpan di mana produknya? Di tandon air. Ya, tandon air. Ya, habis itu ada orang ngambil nggak? Ada. Pakai timbo. Oh bagus, wis. Ya. Jadi cari, nggak mungkin. Kalau secara teori nggak mungkin. Nih, misalnya ya, saya buka ini pintu ini sedikit. Maka orang yang kurang makan saja yang bisa lewat, iya nggak? Iya. Iya Pak. Nah, begitu nggak mungkin orang yang apa namanya overweight akan lewat, nggak mungkin. Kalau bisa lewat, nah dipertanyakan apakah pori-porinya itu ya terjamin atau lewat pintu lain. Nah, itu yang ya sering mas kita itu
anu ya, di institut akademik atau apa-apa itu kan main logika. Jangan main perasaan ya. Kalau main perasaan belok kanan, ratingnya ke kiri ya Pak ya. Ya, karena perasaan bisa gitu ya, perasaan aja. Bunyinya mesti perasaan. Ya. Nggak cukup kok, perasaan bisa kok, kemarin bisa ya. Perasaan. Baik, ada pertanyaan? Lupa untuk absen ya.